Apakah kamu sering merasa dimanfaatkan oleh orang lain? Pernahkah kamu merasa kelelahan atau stres karena selalu memberi tanpa menerima? Jika ya, kamu mungkin menjadi seorang yang terlalu baik sehingga dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas bahaya menjadi orang yang terlalu baik dan strategi untuk melindungi diri biar kamu tidak dimanfaatkan. Mari kita mulai. Bahaya pertama ketika kita menjadi orang yang terlalu baik, yaitu harapanmu tidak terpenuhi. Terlalu berharap bahwa orang lain akan merespon kebaikan kita dengan cara yang sama bisa berujung pada kekecewaan yang mendalam ketika harapan tersebut tidak terwujud. Ini dapat mengakibatkan perasaan frustasi, sedih, bahkan depresi. Contohnya, bayangkan jika kita selalu memberi dukungan emosional pada teman-teman kita ketika mereka membutuhkan, tetapi ketika kita sendiri butuh untuk menangis, butuh bantuan, mereka tidak bersedia untuk mendengarkan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terabaikan dan kecewa. Yang kedua, bahayanya yaitu mengorbankan diri sendiri. Menolong sih boleh, tapi terlalu fokus pada membantu orang lain, seringkali kita secara tidak sadar itu mengorbankan diri kita sendiri. Ini bisa berarti mengabaikan kebutuhan fisik, emosional, atau sosial kita sendiri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan lain-lain. Misalnya ada teman kita yang butuh bantuan, tapi kita terlalu fokus ya sehingga kita mengorbankan banyak materi sementara keluarga kita membutuhkan. Nah, ini hal yang kurang bagus. Yang ketiga, bahayanya yaitu dimanfaatkan oleh orang lain. Orang-orang yang menyadari bahwa kita terlalu baik seringkali memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan mereka sendiri tanpa memperhitungkan perasaan atau kebutuhan kita. Bayangkan jika kita selalu menjadi orang yang mudah ditumpangi dalam lingkungan kerja, selalu menghadapi permintaan bantuan meskipun sudah melebihi tanggung jawab kita, misalkan di tempat kerja karena kita terlalu baik, itu banyak orang yang memanfaatkan kita diberi tugas tambahan padahal itu tugas mereka, bukan tugas kita. Hal ini dapat membuat kita menjadi sasaran utama untuk tugas tambahan yang harusnya tidak menjadi tanggung jawab kita, seharusnya tanggung jawab mereka. Ini bikin kesel aja ya. Oke, selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Nah, cara untuk mengatasinya yang pertama yaitu tetapkan batasan ya. Jadi kita harus menetapkan batasan. Penting untuk mengetahui kapan kita harus mengatakan tidak dan menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang kita bisa dan tidak bisa kita lakukan. Jadi misalkan kita menetapkan waktu dan batasan keuangan untuk membantu orang lain. Jadi misalkan ada orang yang minta bantuan, kalau misalkan itu jam istirahat, jam malam ya, kalau memang kita tidak bisa ya kita bilang tidak bisa karena ini waktu untuk keluarga gitu ya. Jadi serta pikirkan kembali prioritas kita untuk memastikan bahwa kita tidak terlalu membebani diri kita. Misalkan kalau kita sudah lelah, ada orang yang minta tolong ya kita jangan memaksakan diri untuk menolongnya ya. Jadi misalkan butuh waktu 4 jam
Ya kalau misalkan kita bisa hanya bantu 1 jam, ya kita bantu 1 jam. Kita jangan memaksakan diri sehingga nanti bisa berakibat pada hal lainnya. Yang kedua, pentingkan diri sendiri. Merawat diri sendiri bukan sebuah egois ya, tapi merupakan prasyarat untuk membantu orang lain dengan efektif. Ketika kita merasa baik secara fisik ya, sehat ya, fisiknya sehat, emosinya juga sehat, mentalnya juga sehat, kita dapat memberikan dukungan yang lebih bagus kepada orang lain. Contohnya, sediakan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat kita bahagia, seperti olahraga, hobi, atau bergumul dengan teman-teman. Ini akan bantu kita menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang ketiga, komunikasi yang jujur dan terbuka. Berbicara secara jujur dan terbuka dengan orang lain tentang batasan, kebutuhan, dan harapan kita adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati. Jika kita merasa dimanfaatkan oleh orang lain, penting untuk menyampaikan perasaan kita dengan jelas dan tegas tentang apa yang kita harapkan dari hubungan tersebut. Jadi misalkan kalau ternyata kita dimanfaatkan, seharusnya itu tugasnya, kok minta tolong kita, ya kita bilang aja, mohon maaf, saya tidak bisa karena ini gitu ya. Jadi kita harus jujur dan terbuka. Dengan menyadari bahaya-bahaya menjadi terlalu baik dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasinya, kita dapat menjaga keseimbangan hidup yang sehat dan tetap menjadi dukungan yang berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Ini akan memungkinkan kita untuk terus berbagi kebaikan dengan dunia tanpa harus mengorbankan diri kita sendiri. Oke, itu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian merasa menjadi orang yang terlalu baik enggak? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga semangat kalian semakin tambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.